Selamat pagi anak-anak ibu semuanya, semoga dalam keadaan sehat. Pagi ini kita akan belajar PKN. Sebelum pembelajaran kita mulai, silahkan berdoa dalam hati masing-masing. Dalam grup WA, ibu sudah membagikan absen, silahkan nanti diketikkan namanya masing-masing. Pada pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran kita bab 2 sub B, yaitu arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Untuk itu silahkan dibuka buku paketnya halaman 46 sampai 52. Arti penting hukum norma dalam mewujudkan keadilan. Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Apakah tujuan hukum? Tujuan hukum itu adalah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Dalam pasal 27 ayat 1 dinyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan negara hukum? Negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik itu tindakan maupun pembentukan lembaga negara, pada hukum yang tertulis atau tidak tertulis. Bentuk norma hukum ada dua. Yang pertama tertulis. Tertulis itu maksudnya hukum dicantumkan atau ditulis dalam perundang-undangan. Sedangkan yang kedua adalah tidak tertulis, yaitu hukum yang tidak tercantum dalam perundang-undangan atau hukum kebiasaan yang masih dijunjung tinggi dalam keyakinan masyarakat. Hukum memiliki dua sifat. Yang pertama, memaksa. Dalam hal ini, hukum memiliki paksaan yang mutlak dalam keadaan apapun. Hukum dapat memaksa seseorang untuk menaati tata tertib yang berlaku dalam masyarakat, dan terhadap orang yang tidak menaatinya diberikan sanksi yang tegas. Yang kedua, sifat hukum yaitu mengatur. Hukum memberikan batasan-batasan agar tidak semena-mena serta berperilaku sesuai aturan bersama. Contoh hukuman bagi orang yang melanggar hukum yaitu penjara, kurungan, hukuman mati, denda, dan bisa pengembalian hak milik. Hukum mengandung 3 unsur. Yang pertama, supremacy of law. Maksudnya bahwa kesewenang-wenangan tidak diizinkan dalam kehidupan bermasyarakat. Siapapun yang melanggar hukum pasti akan ditindak. Yang kedua, equality before of law. Artinya bahwa setiap warga negara sama di hadapan hukum tanpa melihat status dan kedudukannya. Yang ketiga, human rights, artinya bahwa hak asasi manusia dijunjung tinggi sesuai dengan undang-undang ataupun keputusan pengadilan. Tujuan norma hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Apakah yang dimaksud dengan keadilan? Keadilan yaitu yang pertama, tindakan yang tidak berat sebelah, sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Ini pengertian keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Keadilan juga bisa diartikan dengan terpenuhinya hak dan kewajiban dengan seimbang. Lalu pengertian yang lain, keadilan yaitu setiap manusia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, tetapi harus diperlakukan sesuai dengan aturan. Keadilan yang harus terwujud di dalam masyarakat ada 3. Yang pertama, keadilan distributif, yaitu ini suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, di mana
negara wajib memenuhi keadilan dan membagi keadilan itu dengan seadil-adilnya terhadap masyarakat. Yang kedua, keadilan legal. Artinya, hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara. Nah, pihak warga negara wajib menaati dan memenuhi keadilan dengan menaati peraturan. Yang ketiga, keadilan komutatif, yaitu hubungan keadilan antara warga yang satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Fungsi norma hukum ada 4. Yang pertama, memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, sebagai alat rekayasa masyarakat. Yang ketiga, sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Dan yang terakhir, sebagai senjata dalam konflik sosial. Arti penting hukum dalam mewujudkan keadilan ada 3. Yang pertama, sebagai pedoman dalam bertingkah laku, yaitu sebagai tuntunan kita dalam bertingkah laku dalam hidup sehari-hari. Yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat, yaitu untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian di tengah masyarakat. Dan yang terakhir yaitu sistem pengendalian sosial, yaitu mengendalikan tingkah laku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan. Sampai di sini pertemuan kita untuk pagi ini, Nak. Harapan Ibu, kamu mampu dan bisa memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas, silakan sampaikan dalam grup WA. Kita bisa membahas secara bersama-sama. Selanjutnya, catat materi yang sudah Ibu sampaikan ini dalam bukumu. Untuk lembar kerja siswa, dalam halaman berikutnya, Ibu akan sampaikan semuanya harus mengerjakan tanpa kecuali. Tulis nama dan kelasmu, foto, lalu kirimkan ke WA Ibu paling lambat malam ini jam 9. Ingat ya Nak, semuanya harus mengerjakan, jangan ada yang tidak mengerjakan. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Ini lembar kerja siswa yang harus kamu kerjakan. Silahkan dibuat dalam buku catatannya. Tugasmu adalah isilah bagian yang kosong. Ada beberapa kolom yang kosong, maka silahkan isi, jawab dengan